Perkenalkan, Salam. saya Setio. Ya. Untuk NIM-nya 22111101029. Oke, Saya betul. izin menjawab, dokter. Kalau menurut saya biasanya itu rata-rata dokter itu motivasinya ingin dapat uang yang banyak. Oke, ya. Jadi itu bisa bisa terfitnah oleh dunia ya jadinya. Sebetulnya cari uang banyak tuh boleh nggak sih, Candan? Nih, Candan tadi juga ngacung nih. Boleh nggak sih dokter tuh cari uang? Terima kasih dokter atas waktunya. Nama saya Jana Zahra Aisyah, NPM 2210111070. Ada yang lewat kayaknya tadi. Ya, ya, nggak apa-apa. Terus. Menurut saya kalau untuk menjadi dokter, cari uang yang banyak itu adalah salah karena kita sebagai dokter adalah tenaga kesehatan yang seharusnya mengabdi pada masyarakat. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman Terima Unisma kasih. ini. Oke, baik. Terima kasih. Fitriatul mau bicara juga? Fitriatul, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Tadi kayaknya anu juga, unmute juga. Fitriatul M 1091 Ya, baik. belakangnya. Ya, baik dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Maburo dari angkatan 2021 dengan NPM 2210110191. Menurut saya, yang salah itu biasanya kalau di kaum perempuan tuh biar menikah ada ini apa sih kayak predikat dokternya gitu dok. Jadi kayak wih keren nih mantu idaman kayak gitu dokter. Prestise ya berarti ya, gengsi ya. Prestis ya. Oke, bagus sekali, Iya. luar biasa. Ya. Saya appreciate pendapat Anda. Jadi tentang uang ya, memang uang itu sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman tujuannya cari uangnya apa? Jadi harus jelas, betul kan? Karena tanpa uang kita nggak bisa naik haji juga ya, kecuali dengan keajaiban dari Allah tentunya ya. Jadi cari uang, tapi untuk apa? Karena uang itu kan sarana ya. Nah, yang prestis ini yang memang kita harus jaga hati gitu. Kalau sudah dapat gelar DR itu bisa mengganggu keikhlasan juga. Makanya itu yang perlu diwaspadai. Nah, itulah bedanya teman-teman ya. Ini tolong diperhatikan antara motivasi barat dan motivasi Islam itu di situ bedanya. Kalau motivasi barat itu cenderung itu berbasis hanya kepada tinggi rendah gitu ya. Malas enggak gitu ya. Tapi kalau Islam itu ada unsur-unsur apa? Benar tidaknya. Jangan sampai Anda semangat tetapi tidak benar gitu. Nah, motivasi 3.0 itu sebetulnya di tengah-tengahnya ada nyerempet-nyerempet spiritual juga ya, terutama yang 3.0-nya itu. Karena kita hidup tuh harus berbasis kepada apa yang disebut dengan alasan atau why yang benar. Ya. Kira-kira begitu ya, sebagai awalan. Baik, terima kasih Anda aktif, saya suka sekali. Nanti kalau misal harus tulis di chat dan seterusnya, Anda tulis di chat ya. Oke, ini kabar sudah. Oke. Coba lihat kedua orang ini ya. Inilah pentingnya kita punya motivasi gitu. Karena gini, hidup tuh nggak bisa kita harapkan di atas terus gitu. Hidup tuh nggak bisa diharapkan happy terus, betul nggak? Kadang-kadang hidup tuh ada masalah, pressure, ya baik permasalahan pribadi, keluarga, merasa insecure, ayah dan bunda tidak terlalu akur misalnya. Itu masalah-masalah yang kadang-kadang bisa membajak emosi kita, membajak motivasi kita. Akhirnya kayak yang sebelah kiri tuh atau sebelah kanan gitu ya. Dia merasa sedih, pandangan ke bawah. Coba kamu praktekkan tuh, seperti orang yang pandangannya ke bawah gini, kayak saya gini. Kira-kira bisa nggak membayangkan kesuksesan kalau kamu lagi kayak gitu? Susah kan? Betul nggak? Tapi coba kamu sebaliknya, kamu lagi ketawa gini. Coba bayangkan patah hati, susah juga, betul kan? Jadi ketika postur kita perbaiki, ya maka emosi itu nggak bisa masuk sebetulnya. Makanya tadi saya suruh senyum deh. Makanya kalau bisa tersenyumlah selagi bisa gitu ya. Dan senyum itu tidak menunggu bahagia. Justru karena tersenyum kita bahagia. Dan yang paling mudah membuat kita tersenyum itu adalah apa? Bersyukur. Betul? Coba tulis di chat sekarang. Satu aja yang kamu syukuri hari ini. Satu aja. Coba tulis di chat sekarang. Saya tunggu. Yang kamu syukuri hari ini itu apa? Satu aja. Yang sepele atau yang tidak sepele boleh. Ya, monggo.
Masih bisa hidup, oh, Masya Allah. Masih bisa makan, bernapas, bangun tidur, hidup. Nah, luar biasa ini adik-adik. Diberi kesehatan, sehat, wah, Masya Allah. Punya orang tua, oh Islam, oh Masya Allah, iman. Wah, dahsyat, memang beda ya antara Unisma dengan UB itu ya. Bicara dengan ibu, ya Allah, siapa ini? Bisi kesempatan bicara sama ibu, ya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah bisa istirahat sebentar. Di mana tadi istirahatnya? Di Zoom apa di rumah tadi? Oke, luar biasa ya. Masih bisa mendengar, diperhatikan orang tua. Taufik untuk sholat subuh, diberi tubuh yang utuh lengkap, Masya Allah. Luar biasa. Masih bisa olahraga, hidup tenang, bangun lebih awal. Saya coba lihat ke atas yang ini ya, yang sudah masuk ya. Luar biasa sekali. Menimba ilmu di Unisma, mengakses perkuliahan, koneksi internet bagus. Iya, tadi saya tuh ngajar di UB, tiba-tiba mati lampu di rumah saya, koneksi internet melambat. Akhirnya saya ke kampus tuh. Memang benar tuh, koneksi internet tuh penting. Oh, masih bisa menghadiri kajian ilmu, Masya Allah, luar biasa sekali. Bersyukur telah diberikan kesempatan jadi calon dokter, Masya Allah ya, luar biasa ya. Oke, sederhana nggak sebetulnya bahagia itu kalau gitu? Sebenarnya udah kita dapatkan kan, betul nggak? Ya, kamu tubuhnya lengkap, bisa masuk dokter kan, berarti relatif udah teruji lah ya. Udah bersyukur berada di titik ini, Masya Allah. Ini bahasa-bahasa puitis yang menurut saya bagus banget. Sudah bersyukur berada di titik ini. Ya. Oke, adik-adik semuanya. Ya, itulah kenapa bersyukur itu selalu sama Allah dikasih pujian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu ya, surat Ibrahim ayat 7. Akan ditambah nikmatnya. Bahkan ilmu psikologi mengatakan bahwa bersyukur itu ibu dari semua emosi positif gitu. Karena dengan bersyukur itu sebenarnya selesai semuanya sudah. Betul nggak? Kamu sedih tuh, terus bersyukur, selesai sudah. Iya kan? Misalnya gini, aduh orang tua saya kok nggak memperhatikan saya, tapi kan saya punya orang tua, selesai sebetulnya sudah. Betul? Orang lain nggak punya orang tua loh. Oke, paham ini? Ya, kira-kira begitu teman-teman. Ya, oke ya. Baik, makasih ya atas keaktifannya di ruang chat ya. Nah, dengan cara itu saya berharap kamu berperan sebagai pemuda, tidak baperan gitu. Jadi pemuda itu harus berperan, bukan baperan. Tahu baperan ya adik-adik ya? Tahu baperan? Baperan itu kayak gini nih. Tahu dok. Coba kamu lihat baperan kayak gini nih ya. Kamu perhatikan ya. Bu, nasi gorengnya 2 bungkus ya. Bungkusnya mau dipisah apa disatuin? Disatuin aja, Bu. Dipisah itu rasanya nggak enak. Sakit. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Oh, bocah edan. Ya. Ini intermezzo ya. Kedengaran suara videonya tadi, Fitriatul? Kedengaran nggak? Kedengaran dokter. Iya. Jadi orang tuh kalau berbaperan, maka jangankan sekolah kedokteran, beli nasi aja nggak beres gitu. Betul kan, Mas? Kira-kira lauknya dipisah apa disatuin? Disatuin aja Bu, dipisah rasanya nggak enak. Kan edan ini, betul kan ya? Maksudnya susah gitu kalau orang tuh kayak begini. Gitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Rata-rata apa sih yang membuat pemuda baperan itu? Ada yang punya pendapat nggak? Seusia kamu ini baperan tuh rata-rata kenapa? Izin pendapat. Izin menjawab. Oh, siapa dulu? Alex dulu, baru Ingrid. Silakan Alex, Andrea. Ya, menurut saya zaman sekarang itu udah berperan, soalnya pengaruh lingkungan, juga pengaruh media sosial. Oke, luar biasa. Jadi pengaruh sosmed itu ternyata luar biasa ya pada hidup kalian ya. Terutama apa? Sosmed yang apa sih kalau seusia kalian ini yang paling banyak apa dilihat? IG, Facebook, atau apa yang lain? Atau YouTube? Apa yang paling banyak dilihat? Alex? Kalau saya sih tergantung dok. Kadang satu hari, kadang TikTok, kadang YouTube gitu. TikTok ya. Ya. Kalau oke, makasih ya Alex. Kalau Ingrid gimana? Apa sih yang buat anak-anak muda kayak kalian nih baperan selain sosmed mungkin atau tadi apa? Lingkungan, ada lagi nggak? Masalah apa biasanya? Baik, izin menjawab dok. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Ingrid Sumawati dengan NIM 221 011 010 60. Izin menjawab dok.
biasanya yang membuat kita baper di usia remaja ini adalah kelelahan akibat tuntutan kuliah, Dok. Terima kasih. Kelelahan akibat tuntutan kuliah ya. Oke. Ada lagi nggak pendapat selain sosmed, kemudian apa tadi lingkungan, ya, kemudian kuliah, kelelahan. Ada lagi nggak yang punya pendapat? Izin menjawab. Izin menjawab. Banyak ini ya. Muhammad Rahmatiar dulu kayaknya. Jadi silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Muhammad Rahmatiar Yanto Ponto. Apakah putus-putus? Enggak, jelas. NIM 221011101053. Menurut saya yang jelas kok, Dek. Tes. Jelas. Lanjutkan aja. Menurut saya yang bikin baperan itu didikan orang tua, Dok. Soalnya kalau menurut perbandingan saya ya, orang-orang tua, orang-orang zaman yang hidup di zaman sebelum kita itu kayak sebelum masa remaja kita sekarang ini, tepatnya 90-an lah. Itu mentalnya lebih kuat soalnya kan dulu itu orang tua lebih keras ke anaknya, Dok. Sama di SD itu kan pasti guru itu suka mukul muridnya, Dok. Kalau ada salah. Kalau sekarang kan tidak boleh. Iya. Jadi mentalnya kurang untuk sekarang. Jadi karena pendidikannya berubah, baik di sekolah maupun di rumah, akhirnya mentalnya anak sekarang menurut Muhammad Rahmatiar agak kurang tough gitu ya, agak kurang tangguh gitu ya. Gitu ya? Ya, Dok. Kurang lebih seperti itu, Dok. Jadi baperan gitu, dikit-dikit baperan. Oke. Kania sekarang, Kania Amaradana. Ya, terima kasih dokter atas waktunya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kania Amaradana dengan NIM 221011011022. Ya. Menurut saya, baperan untuk remaja di saat ini itu karena ekspektasi yang terlalu tinggi, ekspektasi dirinya yang terlalu tinggi, sehingga ketika ekspektasi itu tidak tercapai, akhirnya mereka seperti sedih dan akhirnya marah-marah. Seperti itu. Terima kasih. Bagus nih, jawabannya bagus-bagus nih, luar biasa sekali kamu ya. Bisa menganalisa dan kamu yang merasakan. Jadi saya baru tahu juga ya, ada masalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Misalnya ekspektasi itu masalah apa? Wajah misalnya gitu, atau sepatu gitu, atau berat badan gitu. Bisa dari semuanya sih, Dok. Bisa kalau menurut kamu apa yang paling banyak berpengaruh? Ekspektasi tentang apa? Banyak mungkin untuk saat ini kalau yang di sosmed mungkin seperti standar kecantikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya. Terus kalau standarnya kurang cantik gitu, apa yang ditakutkan sama anak sekarang? Nggak dapat jodoh gitu maksudnya? Mungkin bisa seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ke percintaan ya, masalah cinta ya. Iya. Oke. Ya, menarik nih. Saya seneng nih. Saya baru ini saya bisa menggali anak-anak muda ini. Oke, luar biasa. Ada masalah sosmed, ada masalah lingkungan, ada masalah keletihan kuliah, ada masalah orang tua, pendidikan orang tua, ada masalah insecure istilahnya apa ya, merasa second grade, punya ekspektasi tinggi, bandingin sama orang lain, merasa kurang cantik, betul kan? Sehingga diharapkan tidak nanti cinta tidak bersambut gitu ya. Menarik juga nih. Oke. Ada lagi yang berbeda nggak? Mutiah atau Nur Akila tadi kayaknya ya. Ya, dokter. Sebentar Nabil ya, bentar ya. Mutiah dulu nih, dengan Mutiah. Baik, dokter. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mutiah Resti dengan NPM 221011101048. Kalau menurut saya, dokter, anak muda zaman sekarang itu mudah baperan karena overthinking, dokter. Karena bahkan belum melakukan sesuatu itu aja udah berpikir yang buruknya duluan sih, dokter. Itu yang sering banget saya temui. Terima kasih, dokter. Overthinking, betul sekali, luar biasa. Ya, ada 60 ribu lintasan dalam pikiran kita ya. Dan mereka itu tiba-tiba membuat sinetron bak ikatan cinta gitu ya. Sehingga kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu jauh dari kenyataan, betul nggak? Kita berpikir kita dijauhi orang seluruh dunia. Kita merasa bahwa tidak ada yang suka sama kita, padahal dikejar-kejar
banyak orang misalnya ya. Ada yang merasa bahwa kita tuh paling hitam, padahal orang bule pengen hitam kayak kita, betul? Makanya dia berjemur kan orang bule kan, ya kan, sampai pakai masker bengkoang, tomat, timun, kates, durian, pepaya ya untuk menjadi putih gitu. Padahal dia lupa bahwa sebetulnya yang dia tampilkan itu topeng, bukan hal yang otentik dalam hidupnya, bukan hal yang berharga yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan? Allah kan nggak menghisap wajah kita kan? Betul. Ya, saya nggak melarang kamu pakai masker. Saya nggak melarang kamu pakai masker sih, tapi maskeri juga hatimu gitu ya. Dari sombong, dari merasa tinggi, gitu. Ya. Nur Akila sama nggak? Kalau sama bisa ke Nabil. Gimana? Baik, terima kasih waktunya, Dok. Perkenalkan, nama saya Nur Akila Padihaya, NIM 221011010778. Sebenarnya saya juga setuju dengan kata Kania dan Mutiah. Sekarang itu banyak banget yang insecure, overthinking, sampai begadang, sampai nggak bisa tidur. Hanya insomnia maksudnya? Insomnia ya? Oh, banyak yang gitu ya, anak muda sekarang? Karena overthinking dan insecure, benar. Oke. Thank you. Nabil terakhir sebelum saya lanjut. Yuk, Nabil. Terima kasih Dok untuk kesempatannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabil Abdullah Bastian dengan nomor NPM 220101101028. Ya. Saya kenapa anak remaja kebanyakan baper, mungkin secara emosional, secara mental belum terbentuk secara sempurna Dok, masih proses pencarian gitu. Pencarian ya. Jadi secara emosional belum stabil gitulah Dok. Itu menurut saya. Oke, luar biasa Nabil. Jadi secara mental belum matang secara seutuhnya ya, karena jati diri remaja masih mencari gitu ya. Oke. Fitriatul, kamu ngacung tadi, raise hand. Siap, iya Dokter. Ya udah, kamu terakhir deh sebelum lanjut. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul dengan NPM 221011011091. Menurut saya itu mindset Dokter. Apalagi sekarang itu di media sosial itu banyak yang membicarakan mindset seseorang. Jadi semakin sekarang itu mindset semakin kompleks. Jadi seperti dulu contohnya orang tua memukul anak untuk menegur bahwa kamu salah, tapi sekarang karena mindset orang itu banyak dikemukakan di media sosial, jadi banyak yang mengutarakan bahwa memukul anak itu sekarang termasuk kekerasan terhadap anak, jadi orang tua dipenjarakan seperti itu. Jadi mindset itu semakin berkembang dan semakin kompleks. Oke, thank you. Jadi ada perubahan standar ya, norma dan mindset dari masyarakat yang dulunya itu menjadi kewajiban, sekarang menjadi pidana ya, yang harus dipenjarakan gitu ya. Oke, luar biasa. Makasih. Saya hari ini mendapat wawasan yang luar biasa sekali ya. Ternyata banyak anak muda yang susah tidur ya. Kata siapa tadi? Saya pikir pemuda itu susah bangun gitu. Ternyata susah tidur ya. Ya, saya pikir itu pemuda itu susah bangun. Makanya saya kalau ngisi khotbah Jumat itu saya pikir meneteskan air mata, ternyata meneteskan air mulut gitu ya. Alias ketiduran ya. Ternyata sekarang malah susah tidur ya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kena handphone, kena cahaya. Padahal hormon tidur itu, hormon melatonin kan nggak akan keluar kalau ada cahaya ya. Nah, kamu coba nanti baca lagi ya. Pengaruhnya cahaya terhadap retina, suprachiasmatic nuclei, dan hormon melatonin. Ya. Nah, jadi kalau kamu mau punya ketangguhan dalam hidup, maka kamu seperti harus punya helm besi seperti di film X-Men itu loh. Tahu Magneto nggak? Yang dia tuh, ya kan, dia harus pakai helm besi untuk supaya orang tuh nggak masuk ke dalam pikiran dia, betul ya? Ya ada kan itu filmnya kan. Saya nggak pakai ngikutin sih, cuman saya pas itu saya lihat gitu. Kebetulan di pesawat kalau nggak salah waktu itu, kalau di Garuda kan bisa lihat filmnya. Nah, si Magneto itu pakai helm besi supaya dia bisa supaya tidak dipengaruhi oleh orang lain, karena ada orang yang punya kemampuan mempengaruhi pikiran orang lain. Dan ternyata apa yang disampaikan di film X-Men itu benar. Sekarang itu banyak yang masuk ke dalam pikiran kamu secara tidak sadar, yaitu informasi. Betul nggak? Lewat sosial media yang dibombardir berulang-ulang.
Belum lagi lewat gaya hidup yang namanya fun, film, food, fashion, friction, free thought, free sex. 7F itu ya. Fun, film, food, fashion, fun, film, food, fashion, free thought, free sex, satu lagi friction, ya, perpecahan. Jadi itu masuk ke dalam alam bawah sadar kamu sedemikian rupa sehingga kamu seperti diprogram ulang hidup kamu oleh lingkungan. Betul ya? Sehingga dikit-dikit aja masalah fashion stres, dikit-dikit masalah cinta stres gitu. Betul ya? Kayak gitu. Dan orang tua seakan-akan sekarang jadi takut gitu untuk melakukan sesuatu. Tadi yang saya simpulkan dari diskusi kita seperti itu. Ya. Nah, helm besi itu adalah tanggung jawab kalian, adik-adik. Karena kalian tuh udah balik kan. Kalau dalam Islam, kalau udah balik ya tanggung jawab kalian. Betul nggak? Anak yatim piatu kalau udah balik ya tidak disebut anak yatim piatu lagi. Dia disebut sebagai orang yang mandiri gitu. Nah, seperti itu. Ya, artinya gini, teman-teman. Saya ingin menyatakan kepada Anda bahwa hidup Anda adalah 100% tanggung jawab Anda. Anda nggak bisa salahin siapa-siapa. Betul nggak? Kalaupun Anda misalnya salahin gini, ya orang tua saya soalnya nggak akur dan seterusnya. Bahkan ada anak yang orang tuanya nggak pernah ketemu, ya, anak gembong narkoba namanya Freddy Budiman, tapi anaknya Fikri malah jadi orang baik tuh. Betul nggak? Jadi kamu lihat tuh podcast-podcastnya tentang Fikri itu. Aneh kan? Sedangkan kamu orang tua masih utuh, semua dibiayai gitu. Masih juga nyalain orang tua misalnya. Artinya kamu harus selalu pandai mencari angle di mana kamu bisa melihat segala sesuatu itu dengan positif. Atau dalam bahasa saya itu, mintalah kepada Allah, ya Allah, izinkan aku melihat keindahan dari semua takdirmu, ya Allah. Ya, izinkan aku melihat keindahan dari semua takdirmu. Yang kelihatannya nggak bagus, tapi ternyata ketika kita lihat, indah sekali takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya, teman-teman semua ya? Kira-kira gitu. Nah, emotional ironclad ini termasuk di dalamnya ya mencegah overthinking. Jadi kamu harus belajar untuk observe your thought gitu. Bahwa pikiran itu bukan kamu loh. Perasaan tuh bukan kamu loh. Ini penting dalam ilmu psikologi. Kamu tuh bukan pikiran kamu. Pikiran kamu tuh kadang-kadang bertolak belakang dengan diri kamu. Betul nggak? Terus diri saya yang mana, Dok? Diri kamu tuh yang melihat pikiranmu itu loh. Makanya kamu nggak bisa lihat dia. Segala sesuatu yang masih bisa kamu lihat dalam dirimu, itu berarti bukan diri kamu. Paham nggak maksud saya? Kamu masih bisa melihat pikiran bahwa kamu lagi mikirin seseorang dalam benak kamu. Berarti seseorang itu bukan pikiran itu bukan diri kamu. Diri kamu tuh yang melihatnya, yang mengobserve-nya. Ya, dan kita harus punya kemampuan itu menjaga jarak antara pikiran dengan diri kamu. Itu sebetulnya kunci deh dari segala kebahagiaan. Self controlling, menyelesaikan permasalahan sosial psikologi itu adalah kamu menjaga jarak antara diri kamu dan perasaan kamu sehingga kamu akan terlatih melihat segala sesuatu kejadian di muka bumi ini sebetulnya netral. Kamu yang memaknainya. Betul? Semuanya netral. Kamu gemuk, netral, tergantung kamu memaknainya kan? Betul nggak? Oh, hari ini saya gemuk. Tapi alhamdulillah saya masih sehat. Dan gemuk kan bukan seumur hidup. Saya masih bisa berusaha setahun lagi saya tidak gemuk. Betul nggak? Itu cara memaknai kan begitu kan? Betul? Buktinya Huges juga bisa kurus tuh. Deddy Corbuzier juga bisa kurus. Walaupun ada sesuatu yang nggak bisa kamu rubah, hanya bisa kamu maknai. Kayak pendek seusia kamu, ya susah kalau kamu rubah mau naik 10 cm kan. Ya bisa kamu maknai. Ya setidaknya yang paling gampang, alhamdulillah walaupun saya pendek, saya masih utuh tubuh saya. Nggak ada yang cacat, nggak ada yang difabel. Betul? Walaupun saya pendek, alhamdulillah kalau jahitin baju udah murah. Gitu. Ya kan? Simple. Dan kalau naik liftnya bunyi, paling tidak orang nggak lihat saya. Gitu. Karena pendek kan. Coba kalau saya, deh, tinggi 176, berat 95. Kalau lift berbunyi, semua lihat saya, deh. Seakan-akan saya ini yang membuat lift itu berbunyi. Betul nggak? Ya, jadi selalu ada cara kita memaknai ulang setiap persoalan. Gitu. Aduh, saya kena COVID, Dok ya. Paling enggak kan, habis ini kamu bisa plasma konvalesenmu bisa kamu sumbangkan, betul nggak? Jadi banyak hal yang kamu bisa cari sisi positif sehingga kamu punya emotional ironclad gitu, helm besi. Gitu. Paham ya? Ngerti nggak maksud saya nih? Oke. Siap.
Ya, Ngerti, Dok. Sehingga gini, kamu memposisikan diri bukan sebagai kuda yang liar gitu. Karena itu emosi, hawa nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu dalam surat Yusuf itu. Tapi kamu memposisikan diri sebagai seorang koboi yang walaupun terjatuh berulang-ulang dengan emosi itu, kamu tetap bertahan dan ingin menguasai emosi itu. Paham ini ya? Karena manusia tuh nggak bisa kayak malaikat deh. Kemarin ada yang tanya dalam pengajian saya gitu, Dok, kenapa sih Allah tuh nggak ciptakan manusia tuh baik semua? Kok ada yang membunuh, ada yang berzina, ada yang membunuh ibunya digresek gitu. Kok sampai kayak gitu manusia? Allah kan berarti kejam. Harusnya Allah tuh ciptakan semua makhluk seperti apa? Semua makhluk itu baik. Saya bilang Allah sudah punya makhluk kayak gitu. Siapa makhluk Allah yang baik semuanya? Namanya malaikat, betul nggak? Allah sudah punya makhluknya, malaikat gitu. Tapi ternyata dalam Al-Quran malaikat tuh suruh sujud sama manusia. Betul apa enggak? Iya kan? Wa idza qulna apa? Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama ya, fasajadu illa iblis. Itu ada beberapa ayat yang paling saya hafal ya surat Kahfi ayat 50 itu kan. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi malaikat yang baiknya kayak gitu suruh sujud sama manusia. Betul nggak? Kenapa kira-kira keunggulan manusia? Karena manusia punya kemampuan dan kehendak bebas untuk berzina, tapi dia memilih untuk menikah. Itu hebatnya manusia. Ada mahasiswa FK Unisma yang bisa nyontek waktu ujian, tapi dia takut sama Allah dan dia tidak jadi nyontek. Itu hebatnya manusia. Karena dia punya nafsu, tapi dia kendalikan nafsu itu. Lah kalau malaikat nggak punya nafsu ya jelas saya baik. Betul nggak? Paham ini? Paham, Dok. Jadi kehebatan kamu itu ternyata terletak dari kemampuanmu mengendalikan apa? Pikiran. Nafsu. Betul. Hawa nafsu itu bentuknya bisa pikiran, bisa perasaan. Deh. Paham ya? Pernah ada sebuah pertanyaan kok sama seorang ustadz. Dok, kalau saya mencintai seseorang, tapi saya belum mau menikah, apakah saya berdosa? Tidak, kata ustadz itu. Karena perasaan itu bukan dosa. Dosa ketika kamu WA dia malam-malam, kemudian mojok, lah itu jadi dosa. Selama niat ini kita kendalikan. Orang siapa sih Dek yang nggak punya cinta, betul nggak? Orang semua punya cinta, apalagi usia kamu tuh ada tuh. Saya ambil dari salah satu buku psikologi itu. Jadi emosi kayak kamu tuh sama kayak saya dulu, simpati, cinta, rindu, cemburu, bahagia dicinta dan mencintai. Betul apa betul? Iyalah, justru aneh kalau kamu tuh nggak pernah mencintai seseorang gitu. Paham ya? Usia-usia kamu ini. Coba lihat deh, walaupun kamu belum belajar anatomi ya. Coba lihat otak kamu, ada otak kanan dan otak kiri. Betul? Ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Betul ya? Jantung kalau dibelah ada serambi kanan, ada serambi kiri. Betul? Ada bilik kanan, ada bilik kiri. Ginjal ada ginjal kanan, ada ginjal kiri. Satu organ penting yang cuma satu, namanya hati, liver. Betul? Sampingnya liver itu bukan liver, sampingnya lien. Ya, kenapa kok liver itu, kok hati itu cuma satu? Ya karena Allah tahu satu hati itu harus kamu tambatkan pada satu hati lainnya di mana kamu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Paham ya? Jadi nggak dilarang, yang dilarang itu cinta yang salah dalam penyalurannya. Zina misalnya. Kalau nikah justru berpahala. Si A, Ingrid, nikah sama si B, siapa gitu ya. Kalau pacaran kamu pegang tangan mungkin berdosa. Tapi kalau nikah justru kamu pegang tangan suamimu, maka dosamu tergugurkan dari setiap jari-jarimu. Betul nggak? Jadi persoalannya tinggal akad aja sebetulnya. Bukan undangannya. Ya, akadnya itu yang penting. Ya, paham kan ini ya maksud saya ya. Itulah kehebatan manusia. Dia mampu untuk berbuat dosa, tapi dia kendalikan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono loh. Jadi kamu punya motivasi yang benar gitu ya. Nah, menurut teori barat, ini saya cari teori motivasi yang agak-agak nyerempet ke spiritual. Jadi supaya kamu bisa dapat benang merahnya. Ada motivasi 1-0, 2-0, 3-0. Gampangnya kayak gini bentuknya ya. Nah, motivasi 1-0 itu yang tadi kamu sebut uang, macam-macam itu ada di situ. Namanya basic needs. Kamu pengen punya rumah, kamu pengen bisa makan, pengen punya keamanan, itu semua basic needs. Dan itu sebenarnya tidak dilarang. Rasulullah juga punya rumah, betul nggak?
Rasulullah juga punya harta, Rasulullah juga melamar Siti Khadijah dengan 20 ekor onta. Betul? Rasulullah juga berdagang cari uang. Betul nggak? Nggak ada yang melarang. Berdagang itu kan cari uang kan? Nah, kira-kira gitu. Tapi uangnya digunakan untuk dakwah, uangnya digunakan untuk di jalan Allah, bukan untuk gengsi seperti dikatakan Fitriyatul tadi gitu. Paham ya? Oke. Ya, anak sekarang kalau nggak sepatunya Adidas nggak mau olahraga ya kan repot, kasihan yang cuma bisa beli Ardiles kan. Iya kan, anak sekarang kalau nggak punya Honda Jazz nggak mau masuk ke dokteran, kasihan yang punya Honda Supra X tuh temanmu. Betul? Padahal sebetulnya kemuliaan tidak diukur dari Honda Jazz atau Honda Supra X, betul? Kemuliaan diukur dari kejujuran kamu saat ujian, bangun tidaknya kamu di malam hari, puasa tidaknya kamu di Senin dan Kamis, betul? Itulah kemuliaan. Ya, jadi ngapain kamu insecure gitu? Justru kamu tuh harusnya agak enek sama anak muda yang kaya tapi hanya dari orang tuanya gitu. Dan dia nggak malu dengan itu. Betul apa enggak? Kan agak enek kan jadinya, betul? Ya enek lah semuanya dikasih orang tua tapi dia pamerkan gitu. Paham ini? Ya kalau dikasih orang tua nggak apa-apa, tapi ojo pamer. Wong itu kekayaan orang tuamu, bukan usaha kamu gitu. Ya, makanya di setiap film pahlawan itu suka nyamar. Di film Batman pakai topeng, betul? Superman tuh kalau ganti baju mesti sembunyi gitu. Jadi sifatnya pahlawan tuh nggak mau pamer. Deh. Coba lihat Batman pakai topeng, Robin pakai topeng. Dia nggak mau dikenali. Kalau dikenali itu berarti bukan pahlawan. Itulah bang. Pahlawan tuh sejak dulunya nggak mau dikenali. Gitu. Jadi kalau ada anak Unisma terus mamer-mamerkan rumahnya, padahal itu rumah orang tuanya, ya itu berarti dia tidak punya sifat kepahlawanan. Pahlawan itu adalah orang yang bergerak seperti jantung berdetak tanpa orang tahu bahwa itu dia yang berdetak. Seperti akar yang menembus, mencari zat hara, menembus batu dan tanah tanpa tahu bahwa akar sedang bekerja. Betul nggak? Itu pahlawan. Oke? Yang kedua adalah fokus on reward and punishment. Nah ini reward and punishment itu mendapat penghargaan dan hukuman. Ya, ini supaya nggak salah sangka ya. Jadi yang uang itu bisa jadi masuknya di yang motivasi 2.0 ya. Kalau yang 1.0 itu lebih kepada pangan sandang papan. Jadi kebutuhan yang sifatnya apa ya? Primary gitu. Yang 2.0 itu bisa jadi bentuknya uang, insentif kalau di tempat pekerjaan seperti itu. Ya, gaji gitu. Nah, yang ketiga ini yang unik. Ternyata menurut Daniel Pink dan para ahli yang lain, ternyata justru motivasi 3.0 ini yang paling bertahan lama. Jadi motivasi 1.0 dan 2.0 itu motivasi yang tidak bertahan lama. Jadi misalnya kamu dikasih uang banyak, maka motivasimu itu akan turun juga, nggak tahan lama. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Akan turun juga tuh, akan ada bosennya, nggak pernah puasnya gitu. Tapi ketika kamu masuk di tahapan yang 3.0, maka dia akan berdampak pada pekerjaan jangka panjang, inovatif, talentamu keluar semua gitu. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Ya, jadi 1.0 dan 2.0 silahkan dicari, tetapi dia hanya berdampak jangka pendek dan bukan untuk jangka panjang. Dan ketika saya bicara sama Unisma, yang saya maksud jangka panjang ini bukan hanya dunia ya, tapi akhirat. Misalnya nih, saya kasih ilustrasi aja nih. Ada seorang, mohon maaf ya, TKW, Tentara Kerja Wanita. Dia dari Malang, kabupaten misalnya di Donomulyo sana. Ternyata dia ingin mencari mata pencaharian yang lebih baik karena anaknya udah mulai mau kuliah misalnya, suaminya sudah nggak ada. Terus dia pergi ke Hong Kong jadi TKW. Yang dia harapkan apa sih pergi ke Hong Kong itu? Dia dapat apa? Dapat uang lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Sekarang saya tanya nih, uangnya itu dia habiskan beli mobil di Hong Kong atau dia kirim ke Donomulyo ke rumahnya di kampung? Uang itu digunakan untuk apa? Dikirim ke rumahnya. Buat anak kirim. Untuk anaknya kan logis nggak? Misalnya kamu cari uang di dunia ini, tapi kemudian sebagian uang itu kamu kirim ke akhirat untuk rumahmu di sana, sama aja kan? Betul apa enggak? Jadi jangan kamu habisin semua beli Adidas di dunia buat apa? Jangan kamu habisin beli smartwatch atau iPhone harga 25 juta gitu loh. Ya kan? Padahal yang buatan Cina ya nggak kalah bagus misalnya.
Kamu lupa bahwa kamu di dunia ini sementara, di akhirat itu selama-lamanya. Coba bayangin, seorang TKW dapat gaji 15 juta, dia habisin beli mobil di Hong Kong. Dia pulang kira-kira bisa bangun rumah dan bisa nyepelin anak nggak? Nggak bisa. Ya, itulah gambaran motivasi jangka panjang tuh kayak gitu. Bisa dipahami ya adik-adik ya sampai di sini ya. Oke, good. Nah, kadang-kadang ini ya, untuk bisa berperforma sesuai dengan motivasi baik 1.0, 2.0, 3.0 itu ada sabotase diri namanya. Yang tadi itu bisa masuk overthinking ya. Dan seterusnya. Dan nah ini bentuknya ya, bisa komplain. Ada nggak anak muda yang suka ini komplain ngeluh itu loh? Iya kan, dididik ngeluh. Aku kok gemuk ya, ini kayaknya salahnya kacanya deh. Dulu aku nggak gini, ini kacanya harus diganti. Semua disalahin, betul? Bahkan di depan kosnya ada warung baru, itu gara-gara warung baru itu aku jadi gemuk. Coba nggak ada dia, aku nggak gemuk. Kan repot kan? Ya warung disalahin, kaca disalahin, nanti pandemi disalahin. Kalau nggak ada pandemi aku pasti langsing. Ini gara-gara pandemi nih. Makanya aku makan terus nih. Jadi agak repot gitu. Semuanya serba dikomplain. Kemudian suka alasan. Ada orang yang suka excuse, alasan. Ya bahkan orang Jawa itu punya pameo sak gede-gedene alas, luwih gede alasan. Sebesar-besarnya hutan masih besaran alasan gitu loh. Nggak punya antusiasme. Nggak mau membantu orang. Lah ini yang paling tren sekarang di sosial media. Suka gosip. Jadi kalau nggak gosip sehari itu demam dia. Ya, jadi sukanya itu gosip aja. Semua dibicarain, tapi lupa bicarain diri sendiri. Liar itu apa? Nggak susah dikendalin, nggak mau diatur, nggak punya inisiatif, nggak mau bertumbuh. Aku udah gini aja deh, udah cukup kok aku gini gitu kan. Nggak mau nanya, terus selalu terdistraksi dengan hal-hal yang kecil yang nggak penting gitu. Nah ini namanya sabotase diri. Ada yang ngerasain nggak coba? Nggak usah disebut. Kalau ngerasain mantuk-mantuk gini aja supaya saya tahu. Kayaknya hampir semua di mantuk-mantuk. Termasuk saya ya. Oke, luar biasa. Jadi kita manusia biasa ya, adik-adik ya. Punya sisi-sisi kerapuhan. Kita bukan malaikat ya. Tinggal kamu sadari. Dengan menyadari itu kamu tahu, oh iya aku salah gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, jangan terperangkap pada ini. Do nothing but not accept it. Repot kalau kayak gini. Jadi nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau nerima juga, nggak mau olahraga, nggak mau diet, tapi nggak mau nimbang juga. Terus ya apa caranya? Betul nggak? Jadi dia tuh susah gitu, berada di sebuah tempat di mana dia tuh seperti terlock gitu, terkunci. Gitu. Nggak mau berbuat sesuatu, juga nggak mau menerima sesuatu. Kan repot. Kan sebenarnya pilihannya hanya dua kan? Kamu rubah diri kamu atau kamu terima kondisi kamu, betul nggak? Ini gak gelem nerimo tapi juga gak gelem berubah ya repot ya kalau kayak begitu. Do nothing but not accept it. Nah ini pola-pola overthinking tadi itu. Ya. Kalau saya biasanya menggambarkan ada 5 pola overthinking. Sesuai dengan yang kamu sebut tadi ya. Semua selalu tidak pernah tak satu pun tak seorang pun hati-hati. Kalau kamu sudah terisi pikiranmu dengan kata-kata ini, sebentar lagi kamu overthinking. Contohnya gini, semua nggak ada yang benar. Selalu aku yang disalahin. Kayak nggak ada orang lain aja di dunia ini. Apapun yang aku lakukan nggak pernah dihargai. Tak satu pun di rumah ini ngerti aku. Aku tuh manusia biasa. Tak seorang pun mau dengarkan aku. Udah repot sudah kalau kayak gitu. Betul nggak? Ya, jadi pikirannya tuh selalu hitam putih gitu. Semua nggak ada yang benar. Aku lagi yang disuruh. Aku lagi. Mesti aku. Aku ini terus. Kengken-kengkenan terus. Aku sudah berusaha tapi nggak pernah dihargai. Tapi kalau ditanya, katamu apa nggak pernah dihargai? Lah kamu kemarin dikasih kado gitu loh sama ayahmu. Oh iya sih kan kemarin tok. Repot kan jadinya. Betul apa enggak? Ya, saya tanya, semua nggak ada yang benar dok di rumah saya itu. Maksudmu siapa? Ibu saya. Terus siapa lagi? Ya ibu saya tok. Ya itu nggak semua rek. Betul apa enggak? Ya, jadi jangan nyebut semua gitu loh. Paham? Saya tuh nggak suka sama tubuh saya. Semua tubuh saya ini nggak ideal. Maksudmu yang mana, deh? Hidung saya. Terus mata kamu, kalau mata sih saya suka. Yo gak kabeh iku jenenge, mek irung tok. Ya toh. Jadi lihatlah segala sesuatu itu dengan proporsional supaya kamu itu tidak overthinking. Kabeh gak ada sing kena. Sopo arek iku, terus apa meneh? Ya arek iku tok. Ya repot tuh kalau kayak begitu. Kalau satu ngomong satu, dua ngomong dua, jangan dua ngomong semua. Betul?
Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Ini penelitian dari University of Pennsylvania. Penelitian dari aduh kok jadi lupa saya namanya ya. Bapak psikologi positif. Ya itu, saya kalau sudah kadung semangat tuh kadang-kadang pakai otak emosi, jadi otak logikanya Martin Seligman ya. Martin Seligman. Siap nggak mulai mengobserv pikiran kamu mulai dari sekarang? Ya, tidak semua pikiran harus kamu percaya, oke? Bahkan kamu harus kritis sama pikiran kamu sendiri. Kalau perlu pikiran itu kamu keluarin, kamu masukin bantal, kamu ajak ngomong pikiran itu. Paham ini maksud saya? Saya kadang suka gitu deh. Dan itu ternyata resep kunonya para sultan di Mataram. Jadi sultan di Mataram itu kalau dia marah dengan seseorang, dia masuk kamar. Kemudian orang itu, pikiran dia tentang orang itu dipindah ke bantal. Bantal itu yang diajak ngomong. Sampai kayak gitu, supaya dia nggak nyakitin hati orang. Bayangin. Iya kan? Karena bisa jadi kamu ngejudge orang, belum tentu benar kan? Orang kan, pikiran kan suka ngejudge kan? Betul? Betul. Apalagi ngelihatnya nggak utuh. Ngelihatnya nggak utuh. Oke. Sekarang saya mau, waduh, tapi nggak ketok ya. Udah deh, nggak usah deh. Kalau offline lebih enak sebetulnya, ada simulasinya. Ya, makanya kemudian, adik-adik, oh ya masih ada waktu sampai jam 2.10 ya. Habis ini saya stop, Anda boleh tanya ya supaya kita nggak ngantuk ya. Nah ini ada doa, makanya kita itu diminta untuk doa oleh Rasulullah pagi sore itu salah satunya ini kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung dari bingung dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung dari lemah dan malas. Coba lebih didahulukan mana? Bingung, sedih sama lemah dan malas. Lebih dahulu mana? Bingung, Muhammad sedih. Hafiz. Bingung, sedih. Jadi Rasulullah tuh tahu orang itu kalau lagi bingung, lagi sedih, pasti jadinya malas nanti. Betul? Iya toh? Jadi urutan itu menunjukkan sebab sebetulnya. Kenapa anak Unisma maba kok malas? Lek gak bingung, mesti sedih hari ini. Betul? Ya udah gitu aja. Ini kata Rasulullah. Bingung itu bahasa kita overthinking. Betul? Ya kan gitu. Sedih itu bahasa kita insecure. Betul? Udah ada tuh di hadisnya tuh. Ya, ternyata betul sesuai dengan yang kamu bahas tadi kan. Betul apa betul nih kata Rasulullah nih. Akhirnya kamu jadi lemes. Bawaannya itu 5L tuh, lemah, letih, lesu, lolak, lolo itu. Iya toh? Jadi lemes. Ya Allah, ditanya kenapa? Semua nggak suka sama saya. Ya repot ini. Siapa bapak saya? Siapa lagi ya dia beliau tok. Ya repot ya ibumu, masmu, mbakmu. Koncomu saya akeh. Paham ini? Kira-kira begitu. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan silahkan. Kalau mau DM di chat juga boleh. Nanti tidak saya sebut namanya. Karena saya kalau ngisi-ngisi masalah emosi gini kadang-kadang ada yang suka DM. Ya, oke. Itu ada yang sudah raise hand. Terus Suraya, nama bintang, masya Allah. Bagus sekali namanya. Silakan Suraya. Singkat ya Suraya, jangan terlalu panjang lebar ya. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suraya Niansa Putri dengan NPM 22101101018. Saya ingin bertanya dokter. Jadi sekarang banyak di sosial media yang menggembor-gemborkan masalah self-love, tapi ada beberapa orang yang salah dalam mengartikan kata self-love. Jadi mereka itu sebenarnya tidak ingin berubah. Mereka menggembar-gemborkan, oh aku lagi self love, tapi padahal Self apa? Bisa saya kok nggak jelas. Doubt, meragukan diri maksudnya. Self love, cinta diri sendiri. Oh, self love. Oke, mencintai diri sendiri. Ya, terus ada apa di situ? Ya, tapi sebenarnya itu ada beberapa orang itu yang berkedok atau beralasan sebenarnya mereka itu tidak ingin berubah untuk menjadi yang lebih baik, tapi mereka bersembunyi di balik tabir self love. Lalu saya ingin bertanya, arti self love menurut dokter sendiri itu apa? Terima kasih. Oke, wah bagus banget nih pertanyaannya, self love. Oke, satu lagi baru saya jawab, Muhammad Hafiz. Hafiz ya? Siapa ini? Hafiz. Ya, silakan Hafiz. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Abdillah
dengan ini 22 101 101 075. Dok, saya mau bertanya, yang tadi kata dokter, segala pikiran itu, segala yang kamu pikirkan adalah bukan dirimu. Tetapi saya waktu dulu saat di SMA pernah ada guru yang bilang engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Itu bagaimana hubungannya, dokter? You Terima kasih. are what you think, ya. Oke. Good. Pertanyaan bagus. Baik, pertama tentang self love. Jadi betul, banyak orang yang mengatakan bahwa self love, mengatakan bahwa dirinya cinta pada dirinya, padahal sebetulnya dia justru menghancurkan dirinya karena dia mengunci dirinya di zona nyaman. Betul ya? Jadi kata kuncinya adalah di comfort zone. Oke, padahal comfort zone itu seperti fata morgana, kelihatannya bahagia tapi tidak bahagia sebetulnya. Jadi comfort zone itu sebenarnya dia sedang terisolasi dalam kesendirian dia, kesepian dia, dan dia mengatakan itu self love. Padahal kalau dia mau self love beneran, dia keluar dari zona nyaman itu, berdamai dengan rasa luka, berdamai dengan ketidaknyamanan untuk menjadikan hidupnya itu lebih bermakna. Makanya orang sehat mental itu bukan hanya bahagia secara emosional, tetapi dia harus produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Tolong di-highlight itu. Jadi selama orang itu tidak berproduktif dan tidak bermanfaat bagi orang lain, maka dia tidak self-love. Tapi dia terkunci di zona nyaman. Paham itu? Kata kuncinya 2 itu aja kamu pegang. Ya, kalau dia produktif, dia bermanfaat bagi orang lain, berarti dia self-love beneran. Tapi kalau dia nggak produktif, main game terus dengan alasan aku kan hidup kan cuma sekali, aku kan self love, aku kan menyenangi diriku, hancur dia nanti. Dan itulah yang disebut dengan, kalau dalam ilmu tasawuf disebut dengan talbis. Talbis itu penyerupaan dari iblis yang seakan-akan benar tapi salah. Betul ya? Paham ya? Yang kedua, pertanyaannya Hafiz nih. You are what you think sama kamu bukan pikiranmu. Ini dua-duanya benar, Hafiz. Tinggal kamu gunakan dengan cara yang tepat. You are what you think, kamu gunakan kalau pikiranmu positif. Tapi you are not what you think, kamu gunakan ketika pikiranmu negatif. Sesimpel itu sebetulnya hidup ini. Paham ya? Jadi kalau pikiranmu positif, aku mau sholat, yaitu you are what you think itu. Betul? Tapi kalau pikiranmu negatif, you are not what you think. Jadi ragukan setiap pikiran negatif dan yakini setiap pikiran positif. Itu aja sebetulnya kata kunci. Ya, jadi kamu tahu kapan menggunakan jargon dan dalil dalam memanage diri kamu. Paham ya? Good. Terima kasih, dokter. Ya, 2 lagi ya, sebelum saya lanjut. Siapa dulu tadi? Agistia dulu apa Candan dulu? Agistia dulu ya. Agisna, sorry. Silakan Agisna. Singkat padat ya. Baik dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agisna Syifa dengan NPM 2210110188. Pertanyaan saya tentang di era sekarang kan banyak yang self diagnose tentang mentalnya mereka masing-masing, dok. Ya. Tanpa tahu, tanpa dari pengawasan ahli seperti itu. Nah, bagaimana cara kita memotivasi mereka kalau itu bukan kamu, sebenarnya kamu tuh nggak sampai kayak gini, tapi kenapa kamu mikirnya sampai ke sana gitu, dok. Terima kasih. Oke, makasih. Candan, silakan Candan. Baik dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan tanya ya dokter. Suatu waktu saya pernah mengeluh. Sebenarnya saya cuma mengeluh aja sih. Kayak, aduh tugas saya banyak, terus gini-gini. Terus saya tuh ditanggepin dokter kayak, kamu masih mending lah. Itu loh, anak itu loh tugasnya gini. Sebenarnya tuh tanggapan yang saya mau tuh bukan seperti itu, kayak didengerin dan semangat ya. Ujung-ujungnya saya malah benci sama anak itu. Waktu anak itu ngerasain sesuatu, saya malah kayak, nah tuh ngerasain yang saya rasain gitu. Sebenarnya bagaimana dokter cara kita menanggapi biar tidak punya pikiran benci seperti itu? Terima kasih dokter. Ya, saya jawab dulu yang kedua. Coba Candan ngeluh sama saya itu. Dok, maaf dok, saya nggak apa-apa. Ini langsung saya praktekkan. Coba kamu ngeluh sama saya. Kenapa Candan kok menghadap ke saya? Saya mengeluh dokter karena banyaknya tugas dan kurangnya waktu saya untuk beristirahat sampai mata saya lelah dan punggung saya sakit. Tiap duduk pun saya terasa sakit. Dan ya Allah. Interaksi saya ke orang tua itu kurang. Setiap dipanggil mama itu saya tidak pernah menjawab karena ya aturan ya kan nggak ya banyak lah kayak gitu.
Ya Allah, capek banget ya kuliah di Unisma ya kalau gitu ya. Sampai kamu jarang ketemu ortu gitu ya? Ya, jadi ini nggak apa-apa dokter. Loh, nggak apa-apa, teruskan aja. Oh, sampai jarang Jadi- ketemu ortu gitu. Jadi sampai mama saya tuh ketok-ketok pintu, kamu Ya ngapain di dalam Allah. nggak keluar-keluar? Padahal itu saya lagi menjalankan serangkaian kita sebagai mahasiswa gitu dari pagi, terus dikasih makan gitu, nggak keluar-keluar kayak gitu. Terus Masya Allah. ketemu orang tua tuh keluar-keluar jam 10 gitu dokter. Ya Allah, aduh, saya bisa ngerasain banget tuh ya gimana capeknya ya. Nggak pernah ketemu ortu, kemudian di kamar terus, kerjaan rasanya nggak selesai, fisik rasanya kayak sakit semua gitu ya, tidur Ya. juga kurang gitu. Iya benar gitu ya. Ya saya sampai tidur tuh normalnya sehat orang tidur tuh jam 8 jam ya dokter. Saya tidur itu bisa dari jam 3 nanti jam 5 bangun lagi. Terus habis itu Hanya 2 jam aja. sampai 14 jam, dari jam 6 sampai jam 10 kita harus benar-benar natap laptop dokter. Padahal kan sebagai apa, kita menatap laptop kan tidak sehat untuk mata kita. Iya sih. Nggak Terlalu tidur kan lama harus pun juga tidak sehat. tidur kan paling nggak 5-6 jam. Ini kamu tidur cuma 2 jam jadinya ya. 2 sampai 1 jam aja. Ya Allah, wah saya bisa ngerasain banget tuh gimana rasanya. Saya aja tidur 3 jam rasanya agak kurang ya, apalagi kamu ya. Si dokter udah dengerin. Gimana perasaan kamu, Candan? Ya saya lebih lega sih dokter. Kayak Lebih lega. ya lebih lega aja sih. Ini kalau saya lanjutkan dia nangis tadi itu sebentar lagi. Betul nggak? Oh, enggak nangis ya. Cuman lebih plong ya. Iya. Oke. Coba lihat teman-teman. Apa yang saya lakukan tadi? Saya ngejudgment dia nggak? Saya menasehati dia nggak? Saya mengkhotbahi dia nggak? Saya mengeluarkan dalil nggak? Coba bayangkan kalau Candan gini, ini capek ini. Sudahlah, kamu itu orang Unisma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, kamu berdoa tuh, doanya Nabi Daud tuh, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Enggak usah curhat. Yang saya lakukan hanya mendengar tanpa menjudgment, menasehati maupun mengkhotbahi. Kenapa? Karena saya tahu Candan lagi penuh pikirannya. Jadi dia perlu saya berada di sebuah teko kosong untuk menumpahkan semuanya. Nah, kalau saya paksakan, saya menggunakan nasihat, maka itu nanti akan akan menjadi kejadian yang disebut dengan toxic positivity. Ya, kamu cari nanti apa itu toxic positivity. Toxic positivity itu adalah kata nasihat yang benar tapi tidak tepat waktu. Sehingga orang jadi benci karena kata-kata motivasimu jadi toxic gitu. Ya, paham nggak teman-teman di sini maksudnya? Saya tulis tuh di chat ya, kamu nanti cari ya. Toxic positivity. Jadi toxic positivity itu sekarang banyak banget. Karena orang nggak sabar dengerin orang lain. Gitu. Ya, paham ya? Oke. Jadi tadi itu sebetulnya kalau ada waktu saya lanjutin terus sampai Candan tuh nanti ngomong gini. Makasih ya dok, dokter mau dengerin aku. Saya udah lega gitu. Sebetulnya saya tahu kok solusinya itu apa. Saya cuma pengen didengerin. Pasti nanti arahnya begitu. Jadi orang tuh udah tahu solusinya. Bahwa dia harus sabar memang. Betul apa enggak? Dia cuma pengen friend to rely on, shoulder to cry on lah istilahnya kalau di puisi itu kan. Dia pengen menumpahkan secara bebas air matanya, perasaannya. Oke, jadi seorang konselor tuh hanya mendengarkan, paling-paling kalau mau memberikan feedback cuman begini. Aku tahu kamu berat, ya. Mudah-mudahan doaku menguatkan kamu ya. Itu aja udah cukup sebetulnya. Nggak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Ya, sabar itu as-sabru minal iman biman zilati ra'si minal jasad. Waduh, metu kabeh dalile. Bukan salah dalil itu, tapi tidak tepat waktu. Paham ini maksudnya? Iya, ini kayaknya saya lihat dari sini senyum-senyum semua ya. Kayaknya semua ngalamin toxic positivity ini. Ya. Oke, tadi pertanyaannya Aki. Sudah ya, Candan udah clear ya? Sudah, Jadi terima kasih.
Iya, sama-sama Candan. Dan kamu terus dikuatkan dengan doa ya, insya Allah ya. Terima kasih. Agisna tadi tanya apa ya? Saya jadi lupa tadi. Agisna, sorry, singkat aja Agisna. Iya, dokter. Oh, begini kan ada orang yang self diagnose tentang dirinya sendiri gitu. Oh iya, oke, sudah. I get the point, ya. I got the point, sorry. Ya, cara mengatakannya begini. Jadi mental health itu gejalanya itu berbaur. Jadi kadang-kadang itu berbaur antara bipolar dengan kepribadian ambang, antara kepribadian ambang dengan OCD itu kadang-kadang berbaur. Depresi dengan cemas juga bisa berbaur. Jadi kita tidak bisa self diagnose, ya. Bahkan seorang psikiater aja kadang-kadang tidak berani sendirian dalam mendiagnosis, apalagi itu berhubungan sama pengadilan, berhubungan sama karir orang. Dia pasti tim yang akan mendiagnos. Dan itu butuh waktu 2 minggu, 1 bulan. Gitu. Itu cara memahamkannya, Agisna ya. Jadi supaya orang tidak self-diagnose pada dirinya sendiri. Oke, luar biasa sekali. Saya merasa bahagia sekali. Teman-teman bisa sedikit curhat, bisa ketawa, bisa ini. Gimana? Ada respon nggak terhadap kuliah ini? Bisa tulis di chat nggak? Responnya gimana? Ini bukan saya pengen apa-apa ya, cuman saya pengen tahu respon kamu tuh gimana sih kalau saya tunggu nih, coba nih 10 orang gitu. Perasaan kamu gimana, kemudian pikiran kamu gimana, coba. Saya tunggu ya beberapa orang aja. Menyenangkan, ada min fadli rabbi, enjoy. Hati saya lebih longgar. Oke, merasa grateful. Wah, Suraya ini bahasa Inggrisnya bagus banget. Merasa tenang, merasa jadi lebih percaya diri, mengupgrade diri. Imun saya naik, wah insya Allah nggak kena sakit lagi. Luar biasa, semua dari Allah ya, bukan karena saya ya. Kita ketemu ini nggak kebetulan ya adik-adik ya. Insya Allah kita ketemu dalam Zoom, insya Allah kita ketemu lagi di surga nanti. Almar'u ma'aman ahabba ya. Hati pikiran jadi fresh, wah enjoy. Yang tadi belum saya sebut di depan. Seru jelasinya, jadi saya nggak ngantuk, semangat nyimak dan mencatat. Wah dicatat bareng ya, asik, imun saya naik ya, nggak sakit. Alhamdulillah jadi lebih tangguh, seneng banget dokter. Itu apa? Kalau R-nya banyak itu maja ismun fasil, mat wajib mutasil. Kemudian bisa ketawa ya, seneng banget dokter. Alhamdulillah senang, perasaan lega, menyejukkan, lebih bahagia, tenang, menyenangkan dan seterusnya. Nggak bisa saya baca satu persatu. Merasa baru hidup ya Allah ya. Merasa baru hidup terus kemana aja kamu ya? Nggak apa-apa guyon ini ya. Merasa baru hidup tuh. Masya Allah luar biasa ini ya. Dan full meaning of life. Wah. Merasa dapat hidayah itu dari Allah, pahami ya. Dan gitu. Oke, makasih adik-adik semuanya. Masih ada 30 menit, saya lanjut ya, boleh ya, teman-teman ya. Sudah kelihatan? Siapa? Fitriatul? Sudah ya. Kalau tinggal kamu kalau kelihatan tinggal jempol aja naikkan ke atas nih. Jadi nggak harus unmute ya. Kayaknya ada chat satu lagi nih ternyata. Bisa self healing ya Allah dengan kata-kata dokter, enggak dari Allah itu, bukan dari saya. Saya hanya kurir aja buat kalian. Nah, hati-hati adik-adik ketika kita hanya mencari yang sifatnya harta. Harta itu ada batas maksimumnya. Itu ada penelitiannya tuh. Jadi pada tahap tertentu harta itu sudah nggak bisa menambah kebahagiaan lagi. Ini dirasain sama orang yang super kaya atau orang yang kaya. Kalau setengah kaya nggak bisa ngerasain ini. Paham ya? Coba, ada anak Unisma yang kaya banget nggak? Maka dia naik mobil itu udah nggak ngerasain nikmat buat dia. Dia tuh bahkan naik pesawat pribadi itu buat dia biasa aja. Jadi pengaruh dunia itu udah nggak ada lagi sama dia gitu. Bahkan kalau dia diajak ke desa, ngelihat alam, di situ malah dia bahagia gitu. Kadang-kadang malah begitu. Paham ya? Saya pernah tuh ada anak duta besar ya. Sekarang tahu nggak, dia tuh malah kemana-mana naik sepeda motor butut gitu. Apa jawabannya? Saya itu sudah sering pakai mobil korps diplomatik yang nggak ada serinya dan nggak ada tandingannya sudah. Makanya saya pengen justru gimana sih naik sepeda ontel itu. Bayangkan aja ya. Jadi orang tuh kadang-kadang malah kalau super kaya dan seterusnya itu udah nggak bisa menambah kebahagiaan lagi. Saya mau tanya sama ini teman-teman semua. Kalau saya yang suka sate kambing ya.
Saya kasih 10 sate kambing. Kamu suka kan? Kalau suka gini, mantuk aja. Oke. Kalau saya tambah 10 lagi jadi 20 gimana? Suka nggak? Tak tambah lagi 20 gimana? Tuh, Fitriatul udah geleng-geleng udah. Ya, 20 sudah enak, betul nggak? Ya itulah dunia itu. Lihat toh, enak udah. Apalagi tak tambah 50. Dokter serius nih dokter. Saya suruh ngabisin 70. Iya kan? Karena dunia itu begitu. Ketika 20, anehnya kenikmatannya malah berkurang. Betul apa enggak? Lebih nikmat 10 tadi malahan. Betul? Daripada yang 30 gitu. Aneh enggak teman-teman dunia ini? Aneh gitu. Ya, coba kalau kamu habis puasa ya. Seteguk air sama 3 kurma. Itu enak banget enggak? Enak banget teman-teman. Tapi habis buka, betul? Tak kasih pizza, enak nggak? Nggak enak tuh kata Amanina tuh. Iya kan? Bisa besok lagi nggak dok? Saya enak dok, tadi udah bubur sumsum, genyang gerendul, tewol, gatot, betul kan? Udah masuk semua, nggak bisa udah. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Makanya ojo kedonyan gitu loh ya. Paham ya adik-adik ya? Nah, terus satu lagi ini penting, jangan suka banding-bandingin duniamu sama dunia orang. Beda, betul? Stop comparing. Setiap musim itu punya pesona sendiri-sendiri. Musim gugur tuh indah nggak menurut kamu? Kalau indah mandu, musim gugur, apalagi di Korea gitu. Indah nggak? Musim semi indah nggak ketika tulip itu muncul? Semua punya keindahan masing-masing kan? Betul nggak? Nggak perlu kamu banding-bandingin gitu. Oke adik-adik, ya segala sesuatu tidak akan pernah menjadi masalah sebelum kamu banding-bandingkan. Tolong dicatat besar-besar tuh dalam catatan kamu. Mobilmu tuh nggak pernah jadi masalah sebelum kamu bandingkan sama mobil orang, betul? Ya. Wajahmu tuh kan nggak pernah jadi masalah sebelum kamu bandingkan sama artis sosmed gitu loh, nggak akan jadi masalah sebetulnya. Ketika kamu banding-bandingkan, maka jadi masalah. Siap untuk tidak membanding-bandingkan? Nah, kira-kira gitu ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini tentang mindset ya. Tadi kan yang kedua motivasi 1.0 udah saya bahas ya. Ini sekarang kita masuk motivasi 2.0 ya. Sorry. Motivasi 3.0 ya, tentang mastery. Bentar, supaya nggak crash landing, saya izin mengulang sedikit. Tadi itu saya sebetulnya mau membawa kamu dari motivasi 1.0 dan 2.0 kepada 3.0. Motivasi 3.0 tadi ada 3 kan? Nah, sebentar ya, saya nggak crash landing, nanti takutnya kamu nggak paham maksudnya. Nah ini masih ingat ya slide ini tadi ya? Jadi motivasi 1.0 dan 2.0 tadi itu ternyata tidak abadi. Tidak akan jadi masalah sebelum dibanding-bandingkan. Nah, sekarang kita beralih ke motivasi 3.0. Itu yang menjadi pegangan kita. Ya. Yang motivasi 3.0 ada 3 itu. Apa aja? Mastery, autonomi, purpose. Nah, itu yang mau kita bahas sekarang. Paham ya? Nah, kita bahas dulu mastery. Kita bahas dulu mastery. Mastery itu maksudnya sih, sudah kan share slide. Amanina, kalau sudah kamu angkat tangan gini. Slide-nya kelihatan nggak? Oke, sip. Nah, ini yang memotivasi diri kamu. Kamu akan termotivasi dalam jangka panjang kalau kamu menjadi expert di bidang tertentu. Makanya kalau kamu ingin punya motivasi sepanjang hayat, kamu harus belajar sepanjang hayat. Jadilah misalnya spesialis bedah saraf, yang ahli di bidang tumor otak hanya dengan sayatan kecil. Jadilah seorang ahli bios khusus untuk masalah objin. Jadi expert itu akan memotivasi kamu bergerak dan belajar. Paham ya? Intinya kalau kamu ingin punya motivasi, jadilah expert di salah satu bidang. Itu akan memotivasi kamu dalam hidup kamu. Paham ini? Jangan jadi setengah-setengah gitu. Kayak saya itu dokter yang sudah 3 tahun udah nggak praktek saya fokus aja jadi pembicara, konsultan gitu. Ya. Nah, nanti mau praktek lagi ya ngurus lagi gitu. Tapi hari ini saya memutuskan saya harus fokus dulu ke sini. Dan ternyata justru di era pandemi ini qadarullah ya, diundang ke sana kemari termasuk PPDS, dokter spesialis karena semua membutuhkan suntikan motivasi dan semangat.
Ya, jadi masing-masing orang tuh punya peran dalam hidup dia, punya misi, punya calling. Nah, ini yang kemudian oleh para ahli disebut dengan growth mindset sama grit. Ya, growth mindset itu adalah mindset untuk bertumbuh dan bertahan dalam kegagalan. Itu namanya growth mindset. Dan dia sangat suka menerima kritik. Jadi orang yang growth mindset itu suka dengan kritik. Nah, kalau grit itu adalah kekeh. Tahu kekeh ya yang orang Sunda ya, bertahan, perseverance, seperti lari maraton. Oke, dan melakukan segala sesuatu serta mengajarkannya kepada orang lain. Ini yang disebut dengan grit, teman-teman. Dan memang rata-rata grit itu bisa dicapai dengan motivasi dan passion. Tahu passion ya? Tahu cirinya passion ya? Cirinya passion itu kalau kamu melakukannya dengan IC, excellent, kemudian IC, excellent, earn, satu lagi apa ya? Ada 4E. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu itu mudah melakukannya, kamu suka melakukannya, kamu belajar tanpa disuruh, terus kamu mendapatkan penghasilan dari situ, lah itu passion namanya. Paham ya? Kira-kira gitu. Jadi grit itu gampangnya adalah orang yang ketika terjatuh 10 kali, dia akan bangkit 11 kali. Itu yang namanya grit. Kita lihat gambar ini ya. No pain, no gain. Mohon maaf ya, kelihatan otot-ototnya ya. Gini, kamu tidak akan bisa mencapai mastery kalau kamu tidak pernah merasakan dan berdamai dengan luka, dengan rasa sakit. Paham ini? Saya mau tanya, ibu kamu melahirkan kamu rasanya sakit nggak? Kira-kira ibu kamu. Jadi kamu tuh produk rasa sakit, makanya jangan lemah gitu. Kamu tuh nggak akan lahir kalau ibumu nggak merasakan sakit. Paham? Jadi sakit itu keniscayaan. Bahkan kadang-kadang Allah titipkan luka dalam cinta agar cinta tidak jadi berhala. Paham nggak ini? Ya, jadi luka itu keniscayaan. Harus berdamai dengan luka. Bahkan Rasulullah terluka di perang Uhud kan? Betul? Ya. Oke, kamu lihat film ini ya. Lihat nomor 4 itu. Bagaimana gritnya dia bertahan padahal teman-temannya semua sudah mencapai garis merah. Ya, cerita dari Kazakhstan. Dan dia nggak sadar kalau dia itu lagi direkam loh adik-adik. Kita lihat ya. Jalankan videonya ya. Kalau jalan angkat tangan gini coba. Oke, good. Ada suaranya nggak? Keluar instrumennya, keluar ya. Oke. Ada dong. Coba kamu lihat bagaimana dia jatuh bangun dan dia berdamai dengan rasa sakitnya itu. Oke, luar biasa ya. Jadi saya pingin kalau kamu mau motivasinya di 3.0, maka tirulah anak itu. Ya, jadilah orang yang expert di satu bidang dan berdamailah dengan semua rasa sakit dan luka yang kamu temui dalam perjalanan kamu. Di ilmu kedokteran itu ada namanya penyakit bawaan, disingkat dengan CIPA. Saya dapat ilmunya dari Dr. Ristiawan, konsultan nyeri di Rumah Sakit Saiful Anwar. CIPA itu adalah anak yang lahir tanpa merasa nyeri. Jadi anaknya tuh nggak punya nyeri gitu loh. Namanya congenital insensitivity to pain and anhidrosis. Nah, anak-anak yang CIPA ini ternyata umurnya nggak panjang, hanya 2 tahun itu udah meninggal karena dia nggak bisa ngerasain demam,
nggak bisa ngerasain luka, nggak bisa ngerasain ditusuk duri, tiba-tiba infeksi, tiba-tiba kena radang otak gitu. Jadi demam, sakit, batuk, diare, kena duri, itu semua adalah mekanisme pertahanan diri. Dengan begitu kamu aware dengan lingkungan kamu. Ya, paham ya? Kebayang nggak kamu jatuh, tiba-tiba patah tulang, terus kamu nggak ngerasakan sakit? Betul? Ya kan, tiba-tiba terjadi infeksi dalam tulang kamu. Osteomielitis. Itu yang terjadi. Ya, siap berdamai dengan luka? Kalau siap, coba tulis siap di chat. Coba, saya pengen tahu semangatnya teman-teman Unisma kayak apa nih. Kalau siap berdamai, mencapai mastery, menjadi dokter yang expert, jadi dokter yang ahli, dengan izin Allah tentunya tulis siap gitu. Ayo, sebanyak-banyaknya. Wah, dahsyat. Nah, gini dong. Jadi saya suka nih ya. Siap. Wah, ikut ini orang puluh itu. Siap ya. Dahsyat sekali. Oke, makasih teman-teman semuanya. Masya Allah, senang sekali saya siang ini. Banyak dapat ilmu saya dari Anda. Oke, setelah mastery yang kedua autonomi. Nah, autonomi itu artinya begini kira-kira ya. Kamu itu bebas tapi bertanggung jawab. Gitu. Ya, jadi kamu dikasih kebebasan. Kalau terlalu terkekang juga nggak bagus. Gitu. Jadi kamu itu bebas tapi bertanggung jawab. Jadi kalau mau termotivasi itu harus cari lingkungan yang kayak begitu harusnya. Ya, bebas tapi bertanggung jawab. Ya, artinya jangan nyontek, jangan apa gitu ya. Nah, sehingga memunculkan apa yang namanya komitmen dalam bekerja. Ya, komitmen itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu amanat-amanat. Ya. Itu ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Ingat ya adik-adik ya, sekolah itu amanah, kerja itu amanah. Ya. Jadi semuanya itu sebenarnya amanah. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati dengan masalah aman. Dan ini motivasi juga dalam surat Al-Insyirah. Fa'idha faraghta fansob itu ya. Jika kamu selesai dengan satu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Artinya surat itu menyuruh kita untuk tidak banyak nganggur. Kenapa? Karena kekosongan adalah kerusakan, teman-teman. Tolong dicatat ya. Kekosongan adalah kerusakan. Ada seorang penyair Persia yang sampai mengatakan gini, jika kesibukan membuat kamu capek, maka waktu luang membuat kamu rusak. Jadi kalau kamu ingin rusak secara efektif, banyaklah nganggur. Tapi kalau kamu ingin sukses secara efektif, jangan kebanyakan nganggur. Jadi sebetulnya kamu capek di Unisma itu di satu sisi memang harus dibalancekan, tapi di satu sisi itu menyelamatkan kamu dari kerusakan sebetulnya. Karena kalau kamu banyak nganggur, banyak main yang nggak bener, betul nggak? Bisa ketemu teman yang nggak bener juga, jadi masalah. Paham nggak nih maksud saya? Ya, kira-kira begitu. Nah, terakhir teman-teman adalah purpose. Ya, purpose. Jangan sampai kamu kerja, ya, hanya merasakan capek, itu yang salah gitu. Jadi hanya sibuk, mati gitu aja. Nggak ada maknanya gitu. Tahu makna ya? Makna itu sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan dari dalam gitu. Ya, makna atau dalam bahasa agamanya hikmah lah. Ya, kira-kira gitu. Jadi tugas kita tuh sebetulnya mencari makna dari setiap apa yang diberikan Allah kepada kita. Kayak tadi pandemi, ini makna positifnya apa sih? Gitu. Kamu jadi macam-macam kan dampaknya kan buat kamu kan, positifnya. Oke, sekarang saya tanya sama Amanina. Amanina, kira-kira kalau daun kayak gini ini dijual ada yang mau beli nggak? Amanina Putri Budi. Kedengaran nggak Amanina kata-kata saya? Terdengar dokter. Nah, coba Amanina Putri Budi, kalau ada daun kayak gini kira-kira laku nggak dibeli orang nggak? Di slide tuh, di slide. Kamu lihat, kelihatan nggak slide-nya? Tergantung sih dokter menurut saya. Kalau untuk orang yang membutuhkan untuk seperti dibuat kompos itu bisa ada nilainya. Oh iya, kompos ya. Orang yang tidak terlalu membutuhkan itu bukan barang yang berharga. Barang berharga. Oke, kalau ini kira-kira ada yang beli nggak Amanina? Daunnya sama kan? Kalau dibuat kayak gini, ada yang beli nggak? Ada dokter. Nah, Karena apa bedanya? Daun ini sama daun ini bedanya apa sih? Kalau daun sebelumnya itu seperti saat dilihat tidak ternilai
ataupun seperti biasa saja, tapi untuk yang ini seperti ada nilai jualnya atau nilai keindahan yang untuk yang dapat dilihat atau dinikmati. Jadi kata kuncinya dinilai, betul ya? Oke, nilai itu bisa keindahan, kejujuran, ketekunan, betul? Paham ini? Nah, jadi segala sesuatu, kalau kamu nggak punya nilai, nanti jadinya kayak daun ini, berserakan aja. Manusia banyak yang kayak gitu, betul? Tapi ketika kamu punya nilai, keindahan, kesungguhan, kejujuran, apalagi nilai itu, ketangguhan, betul? Nah, kamu akan jadi orang yang berbeda. Paham ya di sini ya? Nah, di samping itu, ini bentuknya sudah berupa karya. Purpose itu sebetulnya karya atau bahasanya legacy. Jadi kalian tuh hidup di dunia ini harus meninggalkan karya. Jadi, paham? Karyanya bisa macam-macam, bisa buku, bisa rumah sakit nanti, bisa apa? Ilmu, bisa penelitian. Jadi apa aja karya? Karya itu bekerja dengan keabadian. Jadi ketika kamu meninggal, karya kamu masih hidup. Gitu. Paham ya? Kira-kira gitu. Itu yang namanya purpose, yang namanya tujuan. Makanya kata Albert Einstein, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Kok cocok ya sama yang disebut Amanina tadi ya? Amanina tadi bolak-balik nyebut nilai. Ternyata Albert Einstein sudah mengatakan memang harus jadi orang yang bernilai. Ya, dahsyat Amanina ini luar biasa. Padahal dia belum baca slide saya loh. Oke. Nah, purpose itu value, makna nilai sama legacy. Sudah jelas di sini yang dimaksud purpose apa? Jadi nanti kalau kamu punya motivasi jangka panjang, berarti kamu harus jadi manusia yang bernilai. Betul? Yang kedua, kamu harus meninggalkan apa? Karya. Terserah karyamu apa. Jangan sampai nggak berkarya gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi semua. Oke, ini contohnya nih. Ada yang tahu siapa ini? Mesti disebut di kono ya. Profesor Yunus. Ini peraih hadiah Nobel Muslim, teman-teman. Beliau ini lulusan Amerika. Ya, jadi lulusan Amerika. Ketika dia kembali ke Bangladesh jadi dosen, dia ngajar aja di kampus. Dia nggak pernah turun ke daerah, nggak pernah turun ke desa. Ternyata ketika dia satu saat nemenin mahasiswanya KKN, di situ dia kaget gitu. Bahwa ternyata banyak wanita-wanita yang terjerat renten atau riba. Tahu ya, riba atau rentenir ya. Sehingga mereka terus-menerus dalam kondisi kemiskinan. Disitulah tergelitik hatinya. Disitulah terketuk hatinya. Dia pengen berbuat sesuatu untuk masyarakat yang miskin di Bangladesh. Akhirnya dia dengerin satu persatu perempuan di desa itu. Kamu ini utangnya berapa, kamu ini kena rentenir berapa, modalmu berapa. Ternyata yang dibutuhkan nggak banyak, teman-teman. Akhirnya Muhammad Yunus mengeluarkan uang pribadinya, mengumpulkan teman-temannya, dibantulah beberapa orang. Sampai akhirnya dia bisa membuat sebuah gerakan bank mikro untuk orang-orang di Bangladesh, terutama ibu-ibu yang terjerat rentenir. Dan singkat cerita, akhirnya dia bisa mengembangkan model bank yang namanya Grameen ini, Banking for the Poor ini, yang saat ini sukses menyalurkan 20 miliar per hari dan tanpa bunga ya. Dan dia akhirnya meraih Nobel Perdamaian. Apakah dia tujuannya dulu dia dapat Nobel Perdamaian? Enggak kan? Nobel Perdamaian itu adalah hadiah dari karya dia. Betul? Nah, saya pengen kamu berkarya aja deh di hadapan Allah. Nanti kalau kamu dapat rumah, kamu dapat mobil, dapat pasangan, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Siap teman-teman semuanya? Nah, gitu caranya berpikirnya, ya. Nanti misalnya Hasma Purwanto dapat Nobel, ya itu karena karya dia, bukan karena dia dulu pengen dapat Nobel. Paham teman-teman? Sholat aja deh, puasa aja deh. Insyaallah surga itu pasti dihadiahin kok buat kamu. Betul? Nah, kira-kira begitu, ya. Makanya kata-kata si Muhammad Yunus ini, making money is a happiness, that's a great incentive, and making other people happy is a super happiness. Oke, jadi sebetulnya yang membuat kamu bahagia jadi kedokteran itu apa sih? Membuat uang atau membuat orang bahagia? Membuat orang bahagia karena penyakitnya disembuhkan dengan izin Allah lewat tangan kamu. Dia bisa bercengkrama dengan keluarganya. Dia nggak merasa kesakitan. Itulah yang kamu cari dalam hidup kamu sebetulnya. Bukan uangnya. Uang itu hadiah, sebagaimana hadiah Nobel Perdamaian. Bisa dipahami adik-adik semuanya?
Iya, luar biasa. Oke. Coba lihat Taj Mahal ini. Ada yang pernah tahu kan Taj Mahal kan? Nah, inilah waharisan yang atas dasar cinta. Ya, jadi kamu cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, cinta kepada pasien, tentu dalam konteks profesional, cinta pada anak. Kembangkanlah itu menjadi sebuah karya. Siap di sini? Oke, terserah karyamu nanti apa. Itu bisa buku, bisa macam-macam. Ya, nah ini kan karya ini macam-macam ya. Bisa pemberdayaan masyarakat. Kayak murid saya Dr. Gamal itu kan bikin klinik sampah kan. Dia kan nggak berharap dapat hadiah dari Pangeran Charles. Tapi akhirnya dapat juga kan. Nah, kira-kira begitu. Ya, gerakan perubahan positif, buku, riset, paten, hak paten, haki itu ya. Anak soleh dan solihah itu jangan lupa loh, para wanita ya, itu karya kamu loh, anak soleh solihah itu. Jangan sampai kamu nanti jadi dokter kelas A, jadi ibu kelas E ya, jangan ya. Kalau bisa ibunya sukses, dokternya juga sukses. Oke, luar biasa sekali. Nah ini contoh nih, bukan muslim, tapi bisa kita contoh nih teman-teman. Kalau kamu jadi dokter jangan memeras orang miskin. Mungkin mereka akan membayar, tapi diam-diam mereka menangis di rumah karena nggak punya uang untuk beli beras. Akhirnya dokter Lili bikin apa? Bikin rumah sakit apung. Itu legacy dia tuh. Bayangkan. Nah, jadi rumah sakit dia tuh kemana-mana tuh di Indonesia Timur tuh. Untuk ngoperasi orang, teman-teman. Ada yang pengen punya kayak gini-gini nggak nanti kalau udah sukses jadi dokter? Masya Allah. Ya. Tolong bayangkan itu di benak kamu dan biarkan itu jadi kompas hidup kamu. Niatkan karena Allah. Allah akan wujudkan itu pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Siap semuanya? Oke, dahsyat sekali ya. Mudah-mudahan kau bisa mendapat nilainya. Terakhir ini dari saya sebelum pertanyaan 5 menit. Kamu lihat film ini. Ini namanya John Stephen Akhwari ya. Dia terluka ya ketika dia lari maraton pada Olimpiade 1968. Tapi apakah dia menyerah dalam luka itu? Enggak, dia berlari terus. Padahal dia udah jelas nggak bisa menang kan? Wong dia sudah telat. Orang lain udah finish. Finishnya sore misalnya, dia malam belum finish. Ya, tapi dia terus berjuang. Jadi ini yang namanya motivasi 3-0 itu kayak gini nih. Dia nggak berharap medali gitu. Ya kan? Yang dia harapkan adalah purpose-nya dia tercapai. Dan kamu nanti baru tahu apa sih purpose-nya dia itu sebetulnya. Purpose-nya dia adalah membawa kebanggaan bagi negara dia. Kalau kita Indonesia, kalau dia Tanzania. Kan? Akhirnya finish juga tuh, lihat tuh. Finish juga kan? Nah, legacy dia adalah perjuangan, teman-teman. Oke, jadi ini legasinya dia. Negaraku tidak mengirimku 5.000 mil untuk memulai pertandingan, tapi negaraku mengirimku 5.000 mil untuk menyelesaikan pertandingan. Dan kata-kata itu menjadi legacy dia, bahkan anak maba FK Unisma 2021 tuh sampai kenal sama dia, padahal nggak pernah ketemu. Betul apa enggak? Mungkin Stephen Akhwari udah tua dan udah meninggal, mungkin saya juga nggak tahu sekarang. Tapi dia mewariskan apa? Perjuangan. Paham sampai di sini adik-adik? Oke. Siaplah mewariskan perjuangan kepada generasi sesudah Anda semuanya. Siapa yang pernah ngalamin ini ayo sama bapaknya waktu kecil atau ibunya? Yang pernah coba angkat tangannya gini. Siapa yang pernah ayo? Oke. Kamu nanya kan sama bapak kan? Masih jauh Pak Bi, masih jauh Bi, dikit lagi. Padahal masih 3 kilo itu. Kamu nggak bisa melihat apa-apa. Ayahmu yang melihat dan diterpa dengan hujan yang kadang-kadang menyakiti wajahnya. Tapi ayahmu tidak mengeluh sedikit pun kepada kamu. Tapi dia memberi harapan kepada kamu. Walaupun jaraknya masih 3 kilo, dia ngomong, dikit lagi ya nak. Biar ayah yang berpayah-payah. Berhujan-hujan. Ya, coba kamu bayangin gitu ya.
Nah, saya pengen anak-anak FK Unisma itu kehadirannya bagi Indonesia memberikan harapan sebagaimana ayah kamu memberikan harapan buat kamu. Walaupun perjalanan kamu masih jauh, ya, tapi insya Allah kamu bisa menggapainya. Dan apakah bekerja dengan rasa cinta itu ibarat menenun sebuah benang, sebuah kain dengan benang yang ditarik dari jantung, seolah-olah kekasihmu lah yang mengenakan kain itu. Selamat berjuang teman-teman semuanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah memudahkan Anda. Saya ingin Rizky. Rizky bisa bicara sebentar nggak? Coba unmute dulu Rizky. Iya saya Dok. Apa yang dirasakan Rizky? Sangat sedih Dok. Karena itu menggambarkan saya sesungguhnya. Masya Allah. Kamu punya komitmen ke depan untuk menjadi seperti ayahmu gimana? Oke, baik. I know. Saya paham Rizky. Saya tahu walaupun tak terucap dalam benakmu, dalam darahmu, seandainya boleh disayat pembuluhmu, ada nama ayah dan ibu kamu di situ. Betul? Karena darah itu mengalir untuk mereka sebetulnya. Peliharalah darah perjuangan itu. Karena kita tak tahu seberapa Allah memberikan sisa usia buat mereka bagi kita. Bekerjalah dengan purpose, dengan mastery, dengan cinta, dengan amanah.